Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Silvia Putri. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penerapan matrik dalam Maple. Nanti yang kita praktekkan adalah tentang bagaimana menuliskan bentuk matrik pada Maple, kemudian bagaimana cara mencari hasil dari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik pada Maple, kemudian bagaimana cara mencari determinan, adjoint, inverse, dan transpose matrik pada Maple. Untuk yang pertama, bagaimana sih penulisan matrik dalam Maple? Untuk menuliskan matrik pada software Maple dapat ditulis dengan cara misalkan terdapat matrik G sama dengan ABCD, maka dalam Maple ditulis G sama dengan matrik M-nya besar, buka kurung, kurung siku, A, B, kurung siku, C, D, kurung siku, tutup kurung. Atau bisa juga ditulis dengan G.2 sama dengan matrik tetap M-nya besar. Kemudian tulis berapa jumlah barisnya. Di sini G jumlah barisnya ada 2, kemudian berapa jumlah kolomnya. Di sini matrik G ada 2 kolom, jumlahnya ada 2 kolom. Jadi nanti ditulis G.2 sama dengan matrik buka kurung 2, 2, kurung siku A, B, C, D, kurung siku, tutup kurung. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk contoh 1. Diketahui matrik V sama dengan 2571 dan W 355421079. Maka tuliskan matrik tersebut dalam Maple. Bagaimana cara menuliskannya pada Maple? Kita coba menggunakan cara penulisan yang pertama dulu. V.2 sama dengan matrik buka kurung, kurung siku 2,5 tutup kurung, kurung siku 7,1 kurung siku, tutup kurung, enter. Maka keluar bentuk matriksnya. Untuk bagaimana cara yang penulisan kedua ini, kita coba pada Maple, V, kita coba yang matrik V dulu. V.2 sama dengan matrik buka kurung, jumlah baris pada matrik V ada 2, maka tulis 2, dan jumlah kolom pada matrik V adalah 2, maka kita tulis 2 lagi, kurung siku 2,5,7,1 tutup kurung siku, tutup kurung, enter. Maka seperti itu bentuk matriknya. Dan untuk matrik W, kita coba tuliskan W sama caranya sama dengan matrik 3,5,5 tutup kurung siku, buka kurung siku 4,2,1 tutup kurung siku, lagi
0,7,9 tutup kurung siku, tutup kurung siku lagi, tutup kurung, enter. Begini. Terus sama untuk yang penulisan cara kedua, W titik 2 sama dengan matriks. Jumlah barisnya ada 3 untuk matriks W, jumlah kolomnya juga ada 3, kurung siku kita tulis 3,5, 5,4, 2,1, 0,7,9 tutup kurung siku, tutup kurung, enter. Gitu. Jadi untuk penulisan yang kedua ini ABC-nya itu urut untuk penulisannya. Jadi dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti misalkan kalau ditulisnya di sini 3,4,0 maka bentuk matriknya akan berbeda. Jadi penulisannya 3,5,5,4,2,1,0,9 gitu. Selanjutnya operasi pada matrik. Operasi pada matrik itu ada 3, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk yang pertama, kita coba praktekkan untuk operasi penjumlahan dulu. Jika diketahui M sama dengan 1425 dan N 3815, maka tentukan M plus N. Bagaimana cara memperoleh hasil operasi penjumlahan matriks tersebut? Pertama kita tulis dulu N titik 2, kita tulis M dulu. M titik 2 sama dengan, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua terserah, sama saja. Saya coba pakai cara yang kedua saja. Matriks 2,2, kurung siku 1,4,2,5. Kurung siku, tutup kurung, enter. Oke. Selanjutnya yang diketahui lagi selain matriks M ada matriks N. Maka N titik 2 sama dengan matriks 2,2, 3,8,1,5. Kurung siku, tutup kurung, enter. 3815. Terus bagaimana cara mencari hasil dari penjumlahan dua matriks tersebut? Caranya ada 2 cara, yaitu yang pertama matriks M-nya besar ya. Matriks 2 kurung M plus N tutup kurung, enter. Maka keluar hasilnya bahwa penjumlahan matriks M dan matriks N maka menghasilkan matriks 4, 12, 3, 10. Atau bisa juga dengan dicari langsung M tambah N, enter. Sama. Begitu juga dengan pengurangan ya. Untuk pengurangan
operasi pengurangan pada matriks sama, bisa dicari dengan matriks M min kurangi N atau langsung M kurangi N. Bisa. Gitu caranya. Kemudian, selain operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada matriks, ada juga operasi perkalian. Pada operasi perkalian matriks ada dua jenis, yaitu perkalian matriks dengan skalar dan perkalian dua matriks. Untuk yang pertama, kita coba dulu untuk perkalian matriks dengan skalar. Ditulis pada mapel dulu apa yang diketahui pada soal. Sebagai contoh, jika P sama dengan 2 dan matriks M sama dengan 1, 4, 2, 5, maka tentukan PM atau perkalian matriks dengan skalar P dan M. Maka yang diketahui ada P, titik 2 sama dengan 2, enter. Kemudian M-nya 1, 4, 2, 5. Karena tadi kita sudah menulis matriks M-nya ini, maka boleh langsung kita tulis untuk mencari hasil perkalian matriks dengan skalar M. Bisa dilihat di sini ya. Matriks kurung P-nya P kecil sesuai yang ditulis di atas, P F8 atau tanda bintang kali M, M-nya besar, tutup kurung, enter. Maka hasil perkalian matriks dengan skalar hasilnya adalah 28, 4, 10. Selanjutnya perkalian dua matriks. Bagaimana sih cara mencari hasil dari perkalian dua matriks jika menggunakan mapel? Pertama, tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Di sini, jika diketahui M sama dengan 1425 dan N sama dengan 3815, maka tentukan M kali N. Maka tulis dulu M-nya pada mapel, ditulis dulu M-nya berapa, M titik 2 sama dengan seperti ini tadi. Karena tadi sudah ditulis, maka bisa langsung M matriks bisa ditulis untuk mencari perkalian dua matriks eval dikali buka kurung M tanda dan atau F7, kemudian tanda bintang atau F8, N ini sebagai simbol kali, enter. Maka hasilnya 7, 28, 11, 41. Jika dihitung secara manual sama ya, matriks M dikali matriks N seperti ini, lalu dioperasikan, hasilnya 7, 28, 11, 41. Kemudian jika kita menggunakan mapel, maka hasilnya sama, 7, 28, 11, 41. Selanjutnya, setelah mencari operasi matriks,
Selanjutnya kita mencari determinan dari matriks. Untuk mencari determinan, ada join, inverse, dan transpose. Yang pertama-tama kita masukkan atau kita tuliskan dalam mapel adalah with lin AGL. Seperti ini. With kurung lin AGL maksudnya adalah linear algebra. ALG maksud saya, maaf. Maka akan keluar seperti ini. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Kita coba pada contoh soal yang pertama. Tentukan determinan dari N sama dengan 3815. Jadi diketahui pada soal N-nya matriks N 3815. Oleh karena itu kita tulis dulu pada mapel N titik 2 sama dengan, boleh cara yang satu atau cara yang dua ya, terserah. Saya pakai cara yang kedua. Matriks buka kurung 2 kali 2, 2,2, kurung siku 3,8,1,5. Enter. Kemudian bagaimana cara mencari hasil dari determinan dari N dengan menggunakan mapel? Kita tulis dulu, kita tulis det maksudnya adalah determinan. Jika kita mencarinya pada mapel, kita tuliskan det dari yang matriks yang dicari. Di sini kita mencari determinan dari matriks N, maka det buka kurung N tutup kurung enter. 7. Hasilnya 7 sama dengan hasil jika kita menghitung manual. Hasil dari determinan dari N adalah 7. Kemudian untuk determinan matriks ordo 3 kali 3, yang tadi yang determinan N, matriks N, ini determinan matriks berordo 2 kali 2. Dan bagaimana sih cara mencari determinan matriks ordo 3 kali 3? Untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 pada mapel sama caranya. Mungkin kalau secara manual caranya beda. Kalau secara matriks caranya sama. Untuk memastikannya kita coba pada mapel. Yang diketahui pada contoh adalah tentukan determinan dari matriks 1, 3, 2, 3, 8, 1, 7, 2, 4. Kita coba. Matriks yang diketahui kita tulis dulu P titik 2 sama dengan, ini karena barisnya ada 3, maka kita tulis 3, kolomnya jumlahnya ada 3, maka kita tulis 3, kurung siku. Oh, ini Q ya.
Ini Q, maaf. Ini Q, kita mencoba yang ini ya. 1,3, 2, 3, 8, 1, 7, 2, 4. Tutup kurung siku, tutup kurung, enter. Oh, matriknya belum, tulisan matrik. Nanti tidak jalan. Oke, enter. Nah, setelah kita tulis apa yang diketahui dan matrik mana yang ingin dicari determinannya, setelah itu kita cari determinannya. Determinan dari matrik Q. Caranya sama dengan mencari determinan dari matrik berodo 2 kali 2, yaitu dengan cara det buka kurung matrik yang akan dicari determinannya. Buka kurung Q, tutup kurung, enter. Oh, ini lupa, belum dikasih width. Kalau belum ditulis width ALG, nanti tidak jalan seperti ini, tidak menemukan hasilnya. Kita tulis dulu ya, width kurung linear algebra ALG, enter. Baru kita enter lagi, hasilnya ketemu negatif 8, sama dengan pengerjaan manual, yaitu negatif 8. Jadi cara manual, kalau mencari determinan dari matrik ordo 2 kali 2 dengan mencari determinan matrik ordo 3 kali 3 beda kalau cara manual. Tapi kalau mencari determinan matrik ordo 2 kali 2 sama matrik ordo 3 kali 3 sama. Dan jangan lupa kalau mencari determinan inverse, transpose sama adjoint, ditulis dulu with lin ALG atau with linear algebra. Selanjutnya kita mencari adjoint matrik. Bagaimana sih cara mencari adjoint dari suatu matrik? Adjoint atau biasa ditulis ADJ, tutup kurung A, buka kurung A, tutup kurung adalah transpose dari matrik A. Misalkan matrik A B, C, D, maka adjoint A adalah D min B min C A. Ini adalah cara secara manual. Terus kita coba pada contoh 1, tentukan adjoint dari matrik C sama dengan 3, 4, 1, 8. Kita tulis pada mapel ya. Yang diketahui adalah matrik C, maka kita tulis C sama dengan buka kurung 2,2, karena barisnya jumlah baris ada 2 dan jumlah kolom ada 2, maka ditulis 2,2, kurung siku 3,4, 1,8. Tutup kurung siku, tutup kurung. Oh, apalagi matriknya tidak ditulis. Matrik. Nah, keluar. Oh, kok salah? Kok? Bentar ya, salah tempat. Harusnya di bawah. Oke. Terus bagaimana cara mencari adjoint dari suatu matrik? Caranya sama kayak mencari determinan tadi.
ditulis dulu apa tadi, with, tak tulis langsung aja with restart lin. Oke. Ini salah karena ada ini. Bentar ya. Kalau tidak ada with lin ALG nanti tidak ketemu kayak tadi. Terus bagaimana cara mencari ada join dari matriks C? Sama kayak determinan tadi. Cuma kan determinan dari det dalam kurung apa matrik yang mau dicari. Kalau ini ADC dalam kurung C karena yang ingin dicari dari matrik ada dari matrik C. Enter. 8 min hasilnya 8 min 4 min 1 min 3. Sama seperti cara manual hasilnya. Oke. Selanjutnya kita mencari ini. Mencari ada join dari matrik T, tapi ini matrik berordo 3 kali 3. Cara manualnya beda sama mencari ada join dari matrik 2 kali 2. Kalau matrik 2 kali 2 seperti ini, kalau matrik 3 kali 3 agak rumit ya. Seperti ini caranya. Tapi seperti yang mencari determinan tadi, caranya sama. Kalau determinan matrik ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3, kalau manual beda. Tapi kalau di Maple sama. Tapi sama dengan kayak mencari ada join ini. Kalau mencari ada join dari matrik 2 kali 2 sama mencari ada join matrik 3 kali 3, kalau secara manual kan caranya beda. Tapi kalau di Maple ini caranya sama. Kita coba ya untuk membuktikan lagi. Ini T. Matrik T yang akan kita cari. Matrik T titik 2 sama dengan buka kurung 3, 3, kurung siku 9,5, 4, 0,7, 1,1, 1,2, 10. Kurung siku, tutup kurung, jangan lupa tulisan matrik. Klik enter. Nah, pastikan dulu benar apa enggak. 07, 1, ya betul. Terus kita langsung cari berapa ada join dari matrik T. ADC dari matrik T. Nah, hasilnya ini. Kenapa? Pasti ada pertanyaan, kenapa kan mencari ada join, tapi kenapa kok nggak dituliskan with lagi? Karena di atas sudah ada with lin ALG, maka di sini tidak usah ditulis with ALG lagi, kecuali kalau dari awal tidak ada with lin ALG, maka harus ditulis. Begitu. Ini ditulis lagi, kenapa? Karena di sini saya tulis restart. Restart itu apa? Restart itu untuk mulai dari 0. Untuk yang
di restart untuk yang di atasnya tidak terbaca untuk perintah yang selanjutnya. Jadi restart ini seperti menghitung awal. Jadi kalau di sini tadi saya tidak menuliskan with lin ALG, maka di sini tidak akan ketemu ada join dari C, meskipun di sini ada with lin ALG, tapi di sini ada restart gitu. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Kemudian hasil dari ada join T, matriks T adalah 6, 8, min 42, min 23, 1, 8, 6, min 9, min 7, min 13, dan 6, 3. Sama seperti perhitungan manual dari matriks T, hasilnya sama ya. Jadi mudah menghitung dengan software Maple ya. Selanjutnya kita mencari inverse matriks. Bagaimana cara mencarinya? Sama ya, sama seperti mencari determinan dan ada join. Kalau menggunakan Maple. Kalau menggunakan manual, beda. Kita coba ya di Maple dengan menentukan inverse dari matriks B sama dengan 1, 4, 1, 3. Nah, kita tulis B titik 2 sama dengan 2,2, 1,4, 1,3 kurung siku. Oh, matriknya lupa lagi. Matrik jangan lupa ya. Matrik. Sudah ditulis apa yang matrik yang mau dicari inverse-nya. Kemudian caranya gimana mencari inverse? Ditulis inverse dari matriks B. Jadi inverse dari matriks B adalah min 3, 4, 1, min 1. Sama ya hasilnya dengan perhitungan manual. Kalau perhitungan manual seperti ini menghasilkan inverse ini dan sama dengan perhitungan pada Maple. Selanjutnya kita coba contoh 2 ya. Ini kan matriks 3 kali 3. Kalau mencari secara manual caranya beda ya. Harus mencari determinan dulu, harus mencari ada join dulu, baru ketemu inverse-nya. Tapi kalau matriks, kalau mencari menggunakan Maple cukup dengan 2 langkah tadi. Ditulis apa yang diketahui matriknya, baru ditulis inverse dari matrik yang ingin dicari. Kita coba ya. Tentukan inverse dari matriks F. F. F titik 2 sama dengan 3,3 Kenapa 3,3? Karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Siku 2,5, 2,3, 4, 1,1,2,0. Siku tutup kurung. Matriknya belum lagi. Ya Allah. Enter. Ya. Terus mencari inverse.
Inverse. Bahasa Inggris ini ya, inverse. Inverse dari Oke, enter. Hasilnya seperti ini. Jadi caranya sama ya. Kalau mau mencari inverse-nya matrik 2x2 atau inverse-nya matrik 3x3, caranya sama. Ditulis apa matrik yang diketahui atau yang ditanya, kemudian ditulis inverse dari matrik yang ingin dicari inverse-nya. Kita lihat apakah hasilnya betul. Min 2 sama ya, 4, min 3, 1, 5, min 2, 4/5, 2/5, 1/5, min 7/5. Oke. Hasilnya sama. Selanjutnya, kita mencari transpos. Ini kita mencari transpos. Transpos dari matrik merupakan matrik yang terbentuk dari matrik sebelumnya dengan mengubah posisi elemen baris menjadi elemen kolom atau mengubah elemen kolom menjadi elemen baris. Jadi, misalkan kalau ini matrik dari Y, tentukan matrik transpos dari matrik Y sama dengan 2, 4, 1, 3. Jadi yang baris dijadikan kolom, yang kolom dijadikan baris. Menyelesaikannya kalau dengan cara manual seperti ini. Y 2, 4, 1, 3, maka Y transposnya 2, 1. Jadi ini kolom jadikan baris, 4, 3 jadikan baris gitu. Terus bagaimana cara kalau mencari transpos pada mapel? Caranya sama kayak mencari determinan, inverse, sama apa tadi? Ada join. Tulis dulu matrik yang diketahui atau ditanya. Di sini contoh 1, matrik yang ditanya, yang diketahui atau yang ditanya apa? Matrik Y. Matrik Y besar ya. Y. Titik 2 sama dengan 2,2, siku berapa? 2,4,1,3. Siku tutup kurung, tulisan matriknya jangan lupa. Matrik. Enter. Setelah didefinisikan matrik yang ingin diketahui atau ditanya, baru dicari transposnya. Bagaimana mencari transpos? Tulis transpos. Beran T transpos tuh. Sudah ada transpos dari Y. Enter. Jadi transpos dari Y adalah 2143 sama 2143. Jadi sesuai. Kita coba lagi dengan matriks berurut 3x3 dengan matriks Z sama dengan titik 2 sama dengan matrik. Jangan lupa matrik 3,3 siku 9,5,2, 3, 0,1,7, 4,10. Siku tutup kurung, enter. Baru tulis transpos untuk mencari hasil dari transpos. Untuk mencari hasil dari transpos matrik Z. Kurung Z, karena Z yang mau dicari. Matrik Z yang mau dicari. Enter.
Oh, ini ada yang salah. Ini komanya ketinggalan. Kalau komanya ketinggalan kayak tadi gini, hasilnya gini. Jadi 3 dikali ke dalam kurung. Oke, kita perbaiki. Oke, jadi transpos dari matriks Z adalah 9, 3, 7, 5, 0, 3, 2, 1, 10. Sama ya, seperti perhitungan manual atau cara manual. Oke, untuk mencari determinan, inverse, adjoint, transpose, jangan lupa ditulis with apa tadi? With lin ALG. With dalam kurung lin ALG. Oke, sudah. Untuk lebih memahami dan menguasai tentang penerapan matrik pada Maple, bisa dikerjakan latihan soal berikut ini. Oke. Semoga memahami, semoga bisa dipraktekkan, dan semoga mudah dipahami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.